Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpinan-Mu yang memampukan kami untuk melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 7 ayat 3-4. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dua orang pria usia 30-an tahun mengemudikan kendaraan mereka dengan sangat cepat, dan polisi menghentikan kendaraan tersebut untuk pengecekan. Di dalam mobil itu, nampak dari luar jendela ada sebuah tas yang ditaruh di kursi belakang yang ditempel label dengan tulisan tas berisi obat-obatan. Polisi menjadi curiga dan memeriksanya, serta mendapati berbagai narkotika, jenis metamfetamin, kokain, fentanyl, dan berbagai obat parafernalia. Dua orang pria ini kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Mengomentari tentang kasus ini, seorang petugas polisi mengatakan, "Jangan melabeli tas kalian dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa tas itu berisi obat-obatan. Tim kami bisa membacanya." Saudara yang dikasih Tuhan, bagi Tuhan yang mengetahui segala-galanya, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia tahu dengan sangat jelas. Kita mungkin berusaha menyembunyikan dosa-dosa kita atau menutupinya dengan berbagai cara, dan manusia bisa saja tidak tahu. Tapi Tuhan tetap dapat melihat, mendengar, dan mengetahuinya. Dalam Yeremia 7 ayat 3-4 ini dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya, maka Ia tahu sampai kedalaman isi hati kita. Ia tidak dapat kita dustai, sekalipun kita berusaha menutupinya dengan ibadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu, dan inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Karena itu Tuhan mau mereka memperbaiki tingkah laku mereka. Pesan Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 7 secara keseluruhan adalah bahwa bukan korban bakaran dan korban persembahan yang Tuhan inginkan dari kita. Yang Tuhan mau adalah ketaatan dan kasih kita yang sungguh kepadanya. Di dalam bait Tuhan di Yerusalem, orang-orang mempersembahkan korban, tapi di luar bait Tuhan, mereka hidup dalam ketidakbenaran. Jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan pasti hadir dalam hidup kita, meski kita berbuat dosa, lalu hal itu membuat kita nyaman untuk terus berbuat dosa, seakan Tuhan tidak marah, karena kita sudah memberikan suatu korban atau persembahan kepadanya. Persembahan yang Tuhan rindukan dari kita adalah segenap hati dan hidup kita yang mau mengasihi dan menyembah Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali tidak henti-hentinya kita mendengar teguran Tuhan dalam pasal demi pasal dari kitab Yeremia ini. Maksud dari semuanya ini adalah agar kita berjalan bukan dengan visi kita sendiri yang penuh dengan hawa nafsu dosa dan kedagingan yang tidak berkenan pada Tuhan,
tapi agar kita berjalan dalam visi Tuhan. Ketika kita sudah menjadi percaya, dilahirkan baru di dalam Kristus, jangan kita berhenti atau menyimpang dari jalan kebenaran, tapi teruslah melangkah dalam visi Tuhan yang kekal bagi kita. Berjalan dalam visi Allah berarti kita hidup dalam panggilan dan kehendak firman-Nya. Mari perbaiki tingkah laku kita kalau selama ini kita sudah menjauh dari Tuhan, agar Tuhan selalu ada menyertai kita senantiasa. Biarlah tubuh kita ini yang adalah bait Tuhan menjadi tempat yang dikenan oleh-Nya untuk tinggal dan berada. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan menegur kami semua, supaya kami tidak hanya sekedar beribadah, tidak sekedar melayani Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepada-Mu, menuruti apa yang Tuhan mau, dengar-dengaran dan taat kepada-Mu. Kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau tidak berkenan pada korban persembahan dan korban bakaran umat-Mu, dan bahwa sesungguhnya bukan itu yang Tuhan inginkan, tapi yang Tuhan mau adalah agar kami hidup berkenan kepada-Mu, setia dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami dan tuntun kami untuk kami terus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan pertolongan bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Jamah setiap hati agar mereka percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, dan semua keluarga kami masing-masing secara pribadi, agar senantiasa ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia-Mu senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.